Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Abna'i thalabah wa banati thalibat, a'azzakumullah jami'an. Anak-anakku sekalian, siswa siswi Sekolah Islam Al-Arabi, semoga Allah memuliakan antum semua. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita semua. Terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sehat wal afiyah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Abna'i thalabah wa banati thalibat. Tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan dia merupakan nikmat yang besar yang hanya Allah berikan kepada kita kaum mukminin, bukan umat yang lain. Dan Allah berikan setiap tahun. Oleh karena itu, wajib kita syukuri dengan cara memaksimalkan keterlibatan kita dalam ansyitah ibadah, kegiatan ibadah di bulan Ramadan nanti insyaallah. Bulan Ramadan akan mengantarkan kita kaum mukminin untuk kemaslahatan, kebaikan duniawi maupun akhirawi, kepada kesuksesan dunia wal akhirah. Namun untuk bisa sukses dalam mengikuti kegiatan ibadah bulan Ramadan itu diperlukan persiapan yang memadai. Di antara persiapan yang perlu kita lakukan adalah isti'dadul ilmi, persiapan ilmu pengetahuan. Sebab bisa saja seseorang ketemu bulan Ramadan, bahkan puasa di bulan Ramadan, namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kam min shaimin laisa min shaumihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Inilah salah satu akibat tidak membekali diri dengan ilmu yang memadai. Dalam kesempatan ini, Anda akan menyampaikan tentang az-zakah, tentang zakat. Az-zakah ismun lima yukhrijul insan min haqqillahi ta'ala idal fuqara. Zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah Subhanahu wa taala kepada para fakir. Dinamakan zakat karena diharapkan dari ibadah zakat itu akan mengundang barakah, kebaikan-kebaikan yang banyak, dan akan mensucikan jiwa muzaki, orang yang berzakat, dari hal-hal yang buruk dan mengembangkannya dengan hal-hal yang baik. Kata zakah mengandung makna an-nama, tumbuh, al-taharah, suci, al-barakah, kebaikan yang banyak. Zakat menumbuhkan harta yang disisakan. Dan ini bisa kita analogikan dengan tanaman. Tanaman yang tumbuh, kemudian kita ingin potensi tumbuh daun dan buahnya lebih banyak, apa yang kita lakukan?
maka kita potong ujung yang bagian atas, kemudian kita tutup dengan plastik dan diikat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia akan menumbuhkan cabang, ya, kanan kiri, depan belakang, atau lebih banyak dari itu. Jadi yang tadinya hanya satu peluang tumbuh daun dan buah, dengan dipangkas seperti itu, maka potensinya lebih besar dan waktunya relatif bersamaan. Yang tadinya hanya satu daun atau satu buah, sekarang menjadi 4, ya, 4 daun dan 4 buah minimal, seperti itu. Itu tentang zakat, ya. Nah, kemudian zakat juga merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam yang 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajju baitillahil haram. Ya. Kemudian kata zakah sering disandingkan dengan as-shalah. Kurang lebih 82 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan tentang pentingnya kedudukan zakat, bahkan sejajar dengan pentingnya sholat. Banyak, ya, dalil tentang kewajiban zakat, baik dari Al-Quran, dari hadis, maupun dari ijma ummah, ijma kaum muslimin. Misal dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan jiwa mereka. Nah, di sini ada perintah khudz, ambillah. Dalam kaidah ushul fiqih, al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan wajib. Adapun hadis di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman qala innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa kara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku Rasulullah, utusan Allah. Jika mereka mentaatimu, maka beritahulah mereka bahwa Allah memfardukan kepada mereka sholat 5 kali dalam sehari semalam. Dan jika mereka mentaati yang demikian itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah memfardukan kepada mereka sedekah pada harta mereka yang diambil dari orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Dan jika mereka mentaati hal itu, maka berhati-hatilah dari harta-harta yang berharga milik mereka, dan takutlah doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya antara doa itu dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pembatas. Nah, kemudian ijma
kaum muslimin tentang wajibnya zakat. Zakat diwajibkan sejak periode Makkah. Namun belum ada ketentuan mengenai harta apa saja, berapa nisabnya, dan berapa yang dikeluarkan. Baru pada tahun kedua Hijriah baru ada ketentuan harta apa saja yang mesti dizakati dan berapa nisabnya dan berapa kadar yang mesti dikeluarkan. Kemudian zakat terbagi dua, ya. Ada zakat mal, ada zakatul fitr, ya. Zakat harta dan zakat fitrah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai zakat al-fitr, ya. Zakatul fitr, ya, adalah zakat untuk setiap jiwa dari kaum muslimin. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr sa'an min sya'irin al-'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah." Artinya telah memperdukan Rasulullah SAW zakat al-fitr, satu sok dari gandum, terhadap hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil dan dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan untuk dilaksanakan sebelum orang pergi keluar untuk sholat. Itu sholat Id. Kemudian dalam hadis lain beliau menyebutkan la zakata illa liman lahul fadl. Tidak ada zakat kecuali bagi mereka yang memiliki kelebihan makanan pada hari itu, ya, baik untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan jika dia mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk keluarganya dan bahkan pembantunya pun juga menjadi tanggungannya. Nah, kemudian kadar zakat fitrah yang mesti dikeluarkan adalah ukuran satu sok tadi setara dengan 2,5 kg beras, ya, makanan pokok, atau 3,5 liter. Dan sesuai dengan hadis tadi, maka yang lebih utama yang diberikan adalah makanan pokok. Walaupun nanti boleh ditambahkan uang, sehingga makanan pokok tadi yang mentah tadi bisa diolah menjadi makanan yang siap dulu dimakan. Nah, kemudian tujuan dan waktu menunaikan zakat fitrah ini adalah sebagaimana hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafas wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah telah memfardukan zakat fitr untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, dari perkataan yang buruk, dan sebagai bantuan makanan untuk orang-orang miskin. Maka barang siapa melaksanakannya sebelum salat Id, maka dia adalah suatu zakat yang diterima. Dan barang siapa melaksanakannya setelah salat Id, maka dia adalah menjadi sedekah di antara sedekah-sedekah yang biasa. Oleh karena itu perlu diperhatikan jangan sampai pelaksanaan zakat fitrah ini lewat dari waktu yang telah ditentukan. Demikian mengenai zakat fitrah yang kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan menjadi bekal ilmu kita, dan terima kasih atas segala perhatiannya.
dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi senang dan fit, dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.